Assalamualaikum, selamat sore sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Hari ini 27 Juli 2025 kita akan melakukan pemangkasan untuk pembuahan. Dari beberapa teman kemarin ada yang menanyakan bagaimana atau tutorial untuk melakukan pemangkasan pembuahan pada anggur. Nah, sekarang kita akan jawab sekaligus kita buat video bagaimana cara pemangkasannya di kebun ini ala kebun anggur Godong Ijo yang berada di Desa Unggangsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Tentunya sebagian besar caranya juga sama, tapi ada yang berbeda juga. Kita dalam melakukan pemangkasan pembuahan melihat bat dan juga bentuk atau seperti apa tersier yang sudah rekomendasi, dan kita juga melihat kapan waktunya untuk kita buahkan, bukan melihat sudah seperti apa, tapi kita di sini selain melihat dari bat tersebut, dari bagusnya tersier, tapi kita juga menentukan kapan akan kita rencanakan untuk panen, sehingga kadang walaupun sudah saatnya kita lakukan pemangkasan, tapi dalam rencana panennya itu belum sampai, masih kita tunda terlebih dahulu. Saat panen itu bisa tepat pada musim seperti liburan. Mari kita lakukan pemangkasan bersama teman-teman. Sementara untuk yang lain sudah dilakukan kemarin, ini masih tersisa 2 baris atau 10 pohon saja sebagai contoh kita dalam melakukan pemangkasan pembuahan. Semoga nantinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, di sore hari ini kita akan memangkas sekitar 20 pohon saja, karena di kemarin sore sudah kita lakukan sekitar 80 pohon. Jadi di periode ini kita lakukan pemangkasan itu di sekitar 100 pohon. Nah, kita dalam melakukan pemangkasan seperti ini, yang pertama kita melihat mata batnya. Ini mata batnya sangat bagus teman-teman, ini mata batnya sangat bagus. Seperti ini kita lakukan pemangkasan di sini, dan kita langsung buang 2 daunnya. Ini 2 daun di sini kita buang seperti ini. Sementara nanti akan dilakukan pembuangan ini oleh teman-teman ya. Kita lakukan pemangkasan seperti ini dulu. Nanti setelah beberapa hari yang harus diperhatikan, yaitu saat kita sudah pangkas seperti ini, kadang ada bagian tunas air di sini yang memang dulu tidak muncul, dan dalam 4 hari atau 5 hari biasanya saat setelah dipangkas seperti ini biasanya akan muncul. Makanya untuk 4 hari atau 5 hari dari sekarang nanti akan kita lakukan kontrol tunas air yang muncul terlebih dahulu, agar nanti dalam pecahnya mata bat ini lebih maksimal teman-teman, dengan harapan pecahannya bat itu serempak dan menghasilkan bunga yang maksimal. Ada beberapa cara lagi, yaitu sebelum dilakukan pemangkasan, 2 hari sebelum kita lakukan pemangkasan, kita buang daun seperti ini dulu, 2 hari atau 3 hari kita buang daun pada bagian yang akan kita pangkas. Nah, dengan tujuan kalau membuang daun terlebih dahulu, yaitu tujuannya yang pastinya agar dalam 2 hari 2 malam ini nutrisi berbalik ke sini, dengan harapan ini mata batnya lebih bagus dan lebih cepat tumbuh dan hasilnya lebih maksimal. Ciri khas mata bat yang bagus, yang pertama biasanya itu munculnya pada batang yang bulat seperti ini. Kalau batangnya bulat biasanya munculnya mata bat pun bagus seperti ini, kan mata batnya yang bagus. Nah,
dengan yang tentunya dengan persiapan pemberian pupuk pembuahan, yaitu kalau kita menggunakan pupuk Mutiara Grower yaitu 4 kali sebelum kita lakukan pemangkasan seperti hari ini. Ini kan pertama kali setelah pondasi kroneng itu pembuangan daun hanya pada ujungnya saja, sementara untuk misalnya kita lakukan pemangkasan pembuahan pada batang-batang yang sudah coklat, yang sudah istilahnya pecah, sudah tua, itu kita lakukan pangkas dan semua daunnya dibuang tanpa sehelai daun pun. Tapi untuk batang-batang tersier yang baru, istilahnya ini kan walaupun umurnya sudah 3 tahun, tapi kan ini pembentukan tersier baru, makanya kita tidak lakukan pembuangan daun secara menyeluruh. Nah, ini bagian sini adalah pembuahan bertingkat teman-teman. Ini contoh kita lakukan pembuahan bertingkat. Nah, ini di bawahnya sudah ada bunga atau sudah ada buah, tapi kita lakukan pemangkasan lagi seperti ini. Nah, ini kemarin belum dibuang, kita buang terlebih dahulu. Nah, kita lakukan seperti ini dengan harapan nanti akan muncul lagi bunga. Ini contoh pembuahan bertingkat. Dalam melakukan pemangkasan pembuahan yang perlu diingat itu harus dibersihkan semua tunas-tunas air yang muncul pada ketiak daun. Saat itu juga bila terlihat ada tunas air yang masih tertinggal itu harus dibersihkan agar hasilnya lebih maksimal. Sementara setelah 4 hari setelah pemangkasan pun kita lakukan kontrol untuk melihat tunas-tunas air yang tumbuh lebih dulu ketimbang dari mata batnya. Dengan seperti itu maka insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Mata bat akan tumbuh secara serempak dan hasilnya bisa mendapatkan bunga-bunga yang besar. Sekiranya seperti itu yang kami lakukan di sini di kebun anggur Bodong Ijo, Munggang Cari, Gerabak, Purworejo. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke channel kami Bodong Ijo Anggur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam nganggur, tanah subur, tanam anggur bersama Bodong Ijo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.